Shalom Bapak Ibu dan warga kerajaan yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu firman Tuhan yang ada di dalam Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi seperti demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Filipi adalah salah satu kitab yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita baca. Kalau Bapak Ibu baca 4 pasal dari Rasul Paulus di kitab Filipi ini, kita akan melihat ada begitu banyak perasaan-perasaan yang terdalam dari Rasul Paulus dan buah-buah pikiran yang ditulis di sana. Dan di sana pula kita temukan beberapa kali Rasul Paulus menulis kata sukacita, bersukacitalah. Saya mencatat paling tidak ada 15 kali Rasul Paulus menulis kata-kata ini di dalam suratnya. Yang luar biasa adalah bahwa kitab Filipi ini bukan ditulis Rasul Paulus dalam keadaan yang mungkin nyaman menurut keadaan dunia, atau keadaan di mana dia di tengah-tengah padang rumput yang hijau, atau di gunung yang indah, di lembah yang subur. Tetapi justru dia menulis surat Filipi ini dari Roma. Sejarah mencatat bahwa dia menulis surat ini dari penjara, sebuah tempat yang tidak indah sama sekali, mungkin penuh dengan tekanan, dan penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakkan secara daging. Tetapi justru di dalam saat-saat seperti itu, Rasul Paulus menemukan sukacitanya. Dan dia juga menulis kepada seluruh jemaat di Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah. Mari kita mencoba menyelidiki hal-hal apa yang membuat Rasul Paulus bisa bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun keadaan yang tidak menguntungkan secara daging. Yang pertama kita lihat di Filipi 1 ayat 3 dan 4. Di situ Paulus menulis seperti ini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa menemukan sukacita dalam Tuhan ketika kita mendoakan orang lain. Ketika kita mengingat saudara-saudara seiman yang lain. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Filipi dan dia bersukacita ketika dia mengingat jemaat di Filipi. Mungkin dia mengingat beberapa orang yang dia kenal secara pribadi, yang dia menangkan jiwanya secara pribadi, mungkin dia sempat membaptis beberapa dari mereka, mungkin dia sempat mengajar, tinggal di rumah mereka, hidup bersama, dan dia mengikuti perkembangan iman dari saudara-saudara seiman di Filipi ini. Ketika dia mendoakan mereka, maka dia penuh dengan sukacita. Karena ditulis di kitab Filipi, dia menemukan bahwa jemaat di Filipi tetap taat, tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam sukacita, tetap hidup dalam firman Tuhan, sekalipun mereka berada dalam penganiayaan, dalam penderitaan. Beberapa hari yang lalu saya sempat meneteskan air mata sukacita ketika saya teringatkan orang tua saya bawa dalam doa. Di dalam situasi-situasi seperti ini, walaupun kami beda jauh kota, tapi saya ketika berdoa untuk orang tua saya menangis. Saya bersukacita, bukan karena sedih. Karena saya ingat akan iman mereka, saya ingat akan pelayanan mereka melayani Tuhan. Saya ingat akan masa-masa bersama mereka. Dan ketika saya berdoa untuk mereka, saya bersukacita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, Anda bisa menemukan sukacita Anda ketika Anda mendoakan orang lain. Mungkin Anda bukan mendoakan orang yang sedang bergembira, tapi mungkin juga pergumulan mereka. Mungkin ada orang-orang yang sedang Anda tahu sakit, butuh pertolongan. Anda mendoakan mereka, dan saya percaya Anda akan menemukan sukacita dari Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus juga bersukacita ketika dia menulis di Filipi 1 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Yang kedua, Rasul Paulus bersukacita karena firman Allah diberitakan. Kalau Anda baca beberapa ayat sebelum ayat 18, Anda akan menemukan ada beberapa hamba Tuhan yang lain yang tidak sependapat dengan Rasul Paulus. Mungkin mereka berselisih pendapat, mungkin mereka takut seperti Paulus yang dipenjarakan, mereka menempuh jalan lain, mereka menempuh cara lain. Rupanya perselisihan hamba-hamba Tuhan bukan hanya terjadi saat ini, sejak zaman itu pun sudah terjadi.
Kita membaca dan melihat beberapa kali Rasul Paulus berbeda pendapat dengan Petrus, dengan Barnabas, dan mereka berselisih paham. Tetapi itu semua bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Kita tetap percaya bahwa firman Tuhan harus diberitakan, dan kita percaya bahwa dalam sukacita kita melihat firman Tuhan dikabarkan. Rasul Paulus bersukacita ketika walaupun hamba-hamba Tuhan yang lain itu mengabarkan dengan maksud yang kurang baik, tetapi firman Allah tetap diberitakan. Saudara, kita dalam masa-masa seperti sekarang ini juga harus tetap bersukacita. Walaupun mungkin kita work from home, sekolah dari rumah, kita mengerjakan banyak kegiatan di rumah, dan kita merasa dibatasi. Seperti Rasul Paulus dibatasi di dalam penjara. Tapi kita tidak harus kehilangan sukacita kita. Karena kita bersukacita, Injil Kerajaan Allah tetap diberitakan. Bahkan pada saat-saat seperti ini ada begitu banyak kesaksian, ada begitu banyak kesempatan untuk kita boleh mengabarkan Injil. Mungkin orang berkata, saya tidak bisa ibadah. Saya tidak bisa ibadah dengan baik ke gereja. Orang-orang tidak bisa datang untuk beribadah. Awalnya mungkin kita merasa susah dan sedih. Tetapi ketika kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, bahkan kita bisa ibadah secara online, kita bisa ibadah di rumah. Mungkin orang-orang yang selama ini malas ke gereja, mereka bahkan bisa ibadah di rumah. Mereka yang tidak pernah ikut perjamuan kudus di gereja, mereka bisa ibadah perjamuan kudus di rumah. Ada begitu banyak kesempatan dan kita seharusnya bersukacita. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda kenal teman-teman Anda kenal saudara-saudara Anda yang butuh pertolongan. Karena saya percaya pada saat-saat seperti ini ada begitu banyak hal-hal yang timbul. Ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan keluarga, mungkin juga ada yang terjangkit sakit penyakit, mungkin bukan mereka tapi saudara mereka, dan mereka mulai khawatir, takut. Ini kesempatan yang baik untuk kita mengabarkan Injil kepada mereka. Biarlah kita bersukacita karena ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita kehilangan sukacita kita. Seperti Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kita katakan, bersukacitalah. Mari kita ambil waktu dan kesempatan ini untuk mendoakan yang perlu kita doakan. Mari kita mengabarkan Injil. Mari kita mengabarkan kabar keselamatan untuk mereka yang memerlukan. Dan saya percaya sukacita dari Tuhan akan datang pada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kami sukacita yang baru, urapan yang baru, kekuatan yang baru, sehingga kami tidak pernah ditinggalkan. Bahkan pada masa-masa seperti ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah di rumah, untuk kami boleh mendoakan yang lain. Kami punya banyak waktu untuk mendalami firman Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk rekan-rekan saudara kami yang sedang mengalami kebutuhan. Tuhan lawat mereka, Tuhan jawab mereka. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan iman di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.